Penyakit pertama adalah sifilis. Penyakit ini dikenal dengan istilah Raja Singa. Sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini diawali dengan munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Tapi lama-kelamaan, luka tersebut menjadi sangat sakit disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan juga kematian. Penyakit kedua adalah gonore. Mirip seperti sifilis, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore pun termasuk ke dalam penyakit menular seksual akibat berganti-ganti pasangan sebelum menikah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan yang keluar berupa nanah, makanya penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak diobati, bahaya penyakit gonore dapat menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Lanjut, penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum tato yang sudah terinfeksi virus HIV. Atau bisa juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya. Bisa juga sih dari transfusi darah. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak ada ciri spesifik seseorang yang mengalami penyakit AIDS. Hanya saja menjadi rentan sakit. Jadi, perlu pemeriksaan khusus di laboratorium. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hanya ada untuk memperlambat perkembangan virusnya saja. Penyakit berikutnya adalah herpes genital atau herpes kelamin. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex. Penyakit herpes juga termasuk ke dalam penyakit menular seksual. Cirinya terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Walaupun sebagian besar penyakit ini ditandai dengan luka melepuh, tapi ada juga loh yang tidak menimbulkan gejala. Selanjutnya penyakit chlamydia. Chlamydia diakibatkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar lewat cairan pada alat kelamin. Gejala yang timbul pada wanita biasanya terdapat keputihan yang amat bau dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada pria ditandai keluarnya cairan dari penis, sakit saat buang air kecil, sakit pada bagian skrotum, dan adanya luka di penis yang terasa gatal atau seperti terbakar. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kemandulan, radang panggul, bahkan kehamilan di luar rahim. Penyakit berikutnya adalah keputihan. Kalau penyakit ini bisa terjadi akibat kurangnya faktor kebersihan menjaga organ reproduksi. Gejalanya mirip seperti chlamydia, ditandai keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tindakan pencegahan dari infeksi penyakit-penyakit tersebut bisa dilakukan antara lain: yang pertama, hindari hubungan seks di luar nikah, apalagi sampai bergonta-ganti pasangan. Selain dilarang oleh agama, juga dapat menyebabkan penularan berbagai macam penyakit loh. Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksinya. Jangan sampai kotor, basah, ataupun lembab, yang menyebabkan mudahnya jamur atau bakteri menginfeksi. Dan yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik atau jarum tato yang tidak steril. Dikhawatirkan ada virus atau bakteri yang masih menempel.